Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pirni Garisik dengan NIM 20044111337 dari kelas 3N. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Sistem Informasi Geografis. Pengertian Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Ini adalah salah satu contoh dari sistem informasi dalam bidang pendidikan. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini, di antaranya kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tetapi juga penghematan kertas. Karenanya, contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada bagian subsistem SIG. Yang pertama, subsistem masukan atau input. Subsistem ini bertugas mengumpulkan dan mempersiapkan data geografis dari berbagai sumber. Yang kedua, subsistem manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data geografis ke dalam sebuah sistem basis data. Kemudian yang ketiga, subsistem manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dialiansikan oleh SIG. Kemudian yang keempat, subsistem keluaran atau output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagian atau seluruh basis data, baik dalam soft copy maupun hard copy. Kemudian kita masuk pada contoh aplikasi SIG. Yang pertama, pengelolaan fasilitas. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, dan pelayanan jaringan telekomunikasi. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua dalam bidang ekonomi dan bisnis. Di sini SIG berperan untuk menentukan lokasi bisnis yang perspektif untuk bank, pasar swalayan, mesin ATM, dan lain-lain. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dalam bidang sumber daya alam. Studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, serta menganalisis dampak lingkungan yang terkena dampak bencana alam, seperti contohnya banjir dan kebakaran hutan. Kemudian kita masuk pada poin kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan informatika. Kita masuk dalam poin yang pertama di bidang geografi. SIG atau Sistem Informasi Geografis menjadi salah satu metode dalam penyelesaian permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospatial, yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau permukaan bumi. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, kartografi. SIG dan kartografi sama-sama mengolah data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial, atau data yang mempunyai informasi tentang posisinya di muka bumi, biasanya dipresentasikan dengan nilai koordinat. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh, kemudian dikaji tanpa menyentuh objek secara langsung. Kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu ilmu ukur tanah. Kemudian yang kelima, geodesi. Yang keenam, fisika. Yang ketujuh, statistik. Yang kedelapan, matematika. Yang kesembilan, teknik sipil.
yang ke-10 perencanaan kota, dan yang ke-11 informatika. Kemudian kita masuk dalam pendekatan geografi. Pendekatan dalam bidang geografi ada 3 macam, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Di dalam pendekatan keruangan ini, yang perlu diperhatikan adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang akan dimanfaatkan. Contoh pendekatan keruangan misalnya, sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur dan terletak di tempat yang strategis. Peneliti menilai nilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya, yaitu letak yang strategis. Yang kedua yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer, khususnya terdapat interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya, termasuk dengan organisme hidup yang lain. Kemudian yang ketiga, pendekatan kompleks kewilayahan. Ini mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik wilayah. Contoh pendekatan kompleks kewilayahan adalah dalam membangun rumah atau bangunan harus dilihat dari karakteristik wilayahnya. Misalnya, membangun rumah di daerah rawan banjir atau dekat pantai, maka fondasi akan lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang surut air laut. Kemudian kita masuk dalam komponen SIG. Komponen-komponen SIG terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras pada SIG atau sistem informasi geografis dapat berupa komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukungnya. Data atau informasi yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat masukan atau input, sebagai sarana yang memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner atau digitser dan CD-ROM. Kemudian yang ketiga, alat pemrosesan, merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya Central Processing Unit atau CPU, tape drive, dan disk drive. Kemudian yang ketiga, alat keluaran atau output, berfungsi menayangkan informasi geografis sebagai data dalam proses SIG, misalnya Visual Display Unit, plotter, dan printer. Kemudian data yang telah masuk akan diolah melalui CPU yang dihubungkan dengan yang pertama, unit penyimpanan untuk disimpan dalam disket atau CD. Kemudian unit keluaran seperti printer untuk dicetak menjadi data dalam bentuk peta. Kemudian yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk memasukkan atau menyimpan dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak meliputi proses komputerisasi yang berhubungan dengan masukan data, data tambahan, data dasar geografi, transformasi dan penayangan serta pelaporan data. Kemudian bagian yang ketiga adalah brainware atau kemampuan manusia atau orangnya. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, manusia merupakan subjek atau pelaku yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Artinya, manusia dapat memegang peran yang sentral dalam SIG. Koordinasi dalam pengelolaan SIG sangat diperlukan agar informasi yang diperoleh tidak simpang siur tetapi dapat akurat. Kemudian yang keempat adalah data. Pada prinsipnya terdapat 2 jenis data untuk mendukung SIG, yaitu yang pertama, data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi.
Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital yang disimpan dalam bentuk koordinat X atau Y dalam bentuk image yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, data non-spasial. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian, bagian yang kelima adalah metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Kemudian kita masuk pada prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Kemudian yang kedua adalah interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Kemudian yang keempat adalah korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Kemudian kita masuk dalam arah pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama berkaitan dengan lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. SIG dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk proses penentuan kesesuaian lahan melalui zoning sesuai karakteristik lahan. Kemudian kondisi, untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Contohnya untuk penentuan lokasi pembangunan kawasan permukiman sebagai jenis industri dan fasilitas umum. Kemudian bagian pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Misalnya melakukan analisis dan pengembangan potensi daerah, investasi atas beragam sumber daya alam, proses penentuan tingkat kekritisan lahan, dan penentuan kelas kemampuan lahan yang dijadikan sebagai upaya melihat potensi sumber daya alamnya. Kemudian tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Pemanfaatan wilayah yang terkena dampak bencana di satu wilayah atau daerah, baik di Indonesia ataupun di dunia, dan dapat dijadikan sebagai proses penentuan tindakan preventif untuk mengurangi dampak bencana alam. Kemudian kita masuk dalam siapa pengguna sistem informasi geografis atau SIG. Dalam penggunaan sistem informasi geografis terdapat dua bagian, yakni fenomena dan badan instasial terkait. Di dalam fenomena terdapat pertambangan, transportasi, dan bisnis. Kemudian dalam badan atau instalasi terkait terdapat pertanian, perhubungan, BNPB, dan BPPD. Dalam bidang pertambangan, SIG mendapat peran untuk pengukuran, monitoring, serta permodelan, misalnya pemetaan arah pemanfaatan area kerja tambang, kemudian pemetaan potensi daerah bahaya bencana alam. Kemudian yang terakhir, pemetaan pembuatan jalur kendaraan untuk kegiatan operasional tambang. Kemudian dalam bidang bisnis, dalam hal ini SIG dimanfaatkan untuk penentuan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan atau supermarket, mall, mesin ATM, kantor cabang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah mengelola sistem irigasi. Anda dapat menggunakan SIG untuk membantu memantau dan mengendalikan irigasi dari tanah-tanah pertanian. SIG dapat membantu memantau kapasitas sistem, katup-katup, efisiensi, serta distribusi menyeluruh dari air di dalam sistem. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar SIG. Sekian dan terima kasih.